Baik, selamat pagi, siswa kelas 2D. Wah, semangat semua ya belajarnya. Oke, ini adalah hari Selasa, tanggal 16 November 2021. Nah, ini belajar IPA. Belajar IPA kita menggunakan buku ISPS di halaman berapa, Devin? 36. Nah, ini saya ulangi sekali lagi ya, Nak. Diharapkan ya anak-anak menggunakan seragam merah putih kalau belajar ya, Nak. Oke. Menggunakan seragam sekolah. Calon Calvin, seragamnya mana sayang? Calon Calvin. Oke. Baiklah. Lanjut saja ya. Nah, kira-kira siapa yang mau jawab soal pertama? Siapa yang mau jawab soal pertama? Coba klik raise hand, biar saya panggil namanya. Baik, ini lanjut ya, Nak. Sorry tadi ada gangguan sedikit. Ini saya ulangin, sebelum saya lanjut, saya mau ngasih saran untuk anak-anak kelas 2D, apabila belajar online gunakan seragam. Ya, gunakan seragam sekolah. Jaisvinnya seragamnya mana, Nak? Jaisvin, ya, seragam sekolah. Jaisvin Irwanto, seragam sekolahnya saya. Challenge Taufin, seragam sekolahnya, Nak, ya. Oke. Iya, Wiseli, seragam sekolahnya sayang. Kenapa nggak digunakan, sayang? Oke, ini saya ulangi lagi ya. Baiklah, kita lanjut saja. Soal pertama, saya mau panggil siswanya untuk menjawab Angel Kwok. Silakan Angel Kwok. Angel Kwok, mikrofonnya, Nak. B. Lautan dan sungai. C. Daratan dan perairan. C. Daratan dan perairan. Oke. Bisa dibaca ulang, Nak, Angel Kwok. Angel Kwok, mikrofonnya aktifkan dulu saya. Terdiri dari lautan dan perairan. C. Oke, dia menjawab C ya. Kita periksa. Oke, benar ya. Daratan dan perairan. Silakan diisi langsung di buku kamu. Ya, Brandon Wu. Diisi ya, Nak. Coba Brandon Wu, silakan baca ulang Brandon Wu. Baca ulang sayang. Yuk, nomor 1 dulu. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Oke, terima kasih. Oke, soal kedua. Sis mau panggil siapa ya? Oke, Bobby. Silakan Bobby. Udara di daerah dataran tinggi terasa sejuk. Baca, Nak, pilihannya A. A. Panas. B. Sejuk. C. Gerah. Jawabannya B. Sejuk. Oke, jawabannya sejuk pilihan Bobby. Kita cek dulu ya, Nak, jawaban Bobby. Oke, benar Bobby. Sejuk. B jawabannya ya, di Shelin Anastasia. Segera ya, Nak, diisi pembahasannya. Thank you, Bobby. Selanjutnya, Sharon Aurelia. Soal ketiga. Sharon Aurelia. Di bawah ini yang bukan merupakan bentuk perairan adalah A. Rawa, B. Laut, C. Ngarai. C. Ngarai. Bisa kita periksa. Iya, Nak, ngarai. Ya, jawabannya ngarai.
Oke, thank you ya, Calon Aurelia. Selanjutnya Grace Kelly, soal keempat. Silakan Grace, dibaca soalnya dulu. Grace Kelly, ya. Miss, di bawah ini gambar berikut menunjukkan daerah pantai. Gambar berikut, nak dibaca nak. A, selat. Baca dulu yuk pilihannya. A, selat. B, pantai. C, sungai. Pantai, Miss. Jawabannya pantai. Coba kita lihat ya. Iya benar, pantai jawabannya. Terima kasih Grace Kelly. Nah setelah Grace Kelly, Darren Ferrell. Kalau Miss panggil langsung aktifkan ya mikrofonnya. Bisa nak? Iya. Sekarang Darren Ferrell nomor 5. Bisa? Baca dulu pertanyaannya ya. Silakan. Berada di benua Asia. Baca nak. A, Afrika. A, Afrika. Amerika. Asia. Jawabannya Asia. Asia. Oke, Darren Ferrell menjawab Asia. Kita cek ya nak. Iya benar, jawabannya Asia. Terima kasih Darren Ferrell. Baik, sebentar ya nak, sebelum kita lanjut. Miss mau baca ini ada pesan. Reis tidak kelihatan Miss, layarnya hitam. Baik, ini Miss ulangin ya nak, Reis. Mana Reis? Coba Miss lihat dulu Reis. Oke, Reis sudah bisa melihat Miss enggak hari ini? Mana Reis tadi? Reis. Oke, ini Miss ulang ya nak, Miss share screen. Nah, saya ulangi nih. Sudah bisa Reis? Reis sudah bisa? Coba cek saya. Kasih konfirmasi. Sudah ya? Oke, baik. Misalnya selanjutnya ya. Oke, thank you Reis. Kita lanjut ya Reis. Soal ke-6 Miss mau panggil Aita. Silakan Aita. Ya Miss, tempat yang paling tinggi jika diukur dari permukaan laut adalah gunung, pantai, bukit. Tempat yang paling tinggi di gunung. Jawabannya apa? Gunung. Oke, kita lihat ya jawaban Aita. Gunung. Iya, benar Aita. Jawabannya adalah A, gunung. Thank you ya Aita. Ya, setelah Aita, soal ke-7 dibaca oleh Charlen Calvin. Silakan Charlen Calvin, soal ke-7. Yes, Miss. Laut yang sempit di antara dua pulau disebut apa nak? A, selat. Dibaca dulu ya. B, teluk. C, tanjung. Jawabannya laut yang sempit di antara dua pulau. Jawabannya apa? Ayo Charlen, dijawab. Salah tidak apa-apa sayang, nanti bisa tahu pembahasannya ya. Charlen, jawabannya apa ya Charlen? Miss, tanjung. Teluk, jawabannya? Charlen? Yes, Miss. Oke, benar ya. Coba kita cek dulu jawaban Charlen. Jawabannya adalah selat sayang ya. Selat, oke.
Diisi ya nak yang benar. Saran Calvin. Selat. Langsung disilang ya. Oke, soal ke-8. Saya mau panggil Filbert Brightiang. Kamu sedang apa, Filbert? Filbert. Halo, Filbert. Filbert. Yes, Miss. Pegang ya, nak. Ya, sudah tahu kan? Kamu harus jawab. Sebagian besar permukaan bumi terdiri atas A. Pegunungan, B. Perairan, D. Daratan. Jawabannya apa? Filbert. Ayo jawabannya apa, nak? Silakan dijawab. Pegunungan. Oke, kita cek dulu jawabannya ya. Jawabannya adalah perairan. Perairan, nak, jawabannya ya, Filbert. Ini saya kasih saran untuk anak 2D. Sebaiknya kalau belajar bagaimana sayang? Harus fokus dulu, nak, ke materi ya. Nah, kita kan membahas-bahas soal ya. Ada baiknya bagaimana, nak? Duduk tertib, perhatikan soal-soal yang dibaca oleh teman-temannya dan pegang buku kamu. Cek buku kamu langsung ya. Ada pembahasannya langsung diisi. Selesai. Oke, nak? Jadi intinya harus fokus dulu ya. Jangan banyak main. Kita lanjut ya. Nomor 9, Jis mau panggil Reis. Silakan Reis. Miss. Daratan yang dikelilingi oleh lautan disebut pulau. Dibaca nak. A. Pulau. B. A. Pulau. B. Bukit. C. Tanjung. A. Pulau. Jawabannya pulau. Kita cek ya. Iya, benar. Pulau. Nah, boleh disilang ya, Reis. Terima kasih, Reis. Oke, selanjutnya siapa ya? Nomor 10. Justin Valerian. Tapi Miss minta tolong dengan Justin langsung aktifkan mikrofonnya. Sudah? Silakan dibaca ya, nak. Nomor 10 danau terbesar di Indonesia adalah A. Danau Toba, B. Danau Kerinci, C. Danau Kelimut, A. Danau Toba. Coba kita cek dulu nak jawaban Justin. Iya benar Justin, Danau Toba. Oke, disilang ya nak. Opsinya A. Oke. Nah, siapa yang sudah selesai nomor 1 sampai nomor 10? Jawabannya harus benar ya. Jangan asal-asal silang. Awas nanti kalau asal-asal silang, mau review lagi kamu salah jawab, berarti kamu tidak fokus belajarnya. Nah, siapa yang mau sukses harus fokus. Oke, kita lanjut di halaman 37. Oke, anak yang mau sukses harus konsentrasi. Oke, kita lanjut ya. Soal isian ya. Isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. Ini panggil Selin Huang. Silakan nak, jawab nomor 1. Selin Huang mau jawab nak soal pertama? Ya, silakan dulu ya. Nomor 1. Gunung-gunung yang saling berdekatan membentuk. Perhatikan jawabannya apa nak? Nomor 1. Selin, jawabannya apa ya? Nomor 1. Selin tahu? Selin,
Oke, durasinya Yes, berjalan Miss. loh, Nak. Jawabannya apa, sayang? Ayo, silakan dijawab dulu. Kalian bisa Miss cancel ya. Oke, Miss panggil Derin Alicia. Silakan Derin Alicia. Yes, Miss. Ulangi ya, Nak. Gunung yang saling berdekatan membentuk pegunungan. Oke, soal kedua. Perhatikan gambar berikut. Kenampakan permukaan bumi seperti gambar disebut Apa? disebut danau. Disebut apa? Ini gambar apa ya? Derin Alicia tahu jawabannya? Derin. Jawabannya apa, Nak? Ayo. Disebut danau, Miss. Oke, saya cancel dulu ya. Saya panggil Aita. Coba Aita, soal kedua dibaca lagi. Aita mau jawab? Oke, baca dulu ya. Gunung-gunungnya saling berdekat membentuk gunung Ingat, yang nomor lomba. dua. Yang nomor dua, perhatikan gambar berikut. Kenampakan permukaan bumi seperti pada gambar disebut apa ya, Aita? Gambar berikut. Kenampakan permukaan bumi seperti pada gambar disebut gunung gelombang pegunungan danau. Jawabannya apa? Gunung. Apa, Aita? Gunung, Miss. Oke, gunung ya. Harus yang jelas ya, Nak. Oke, dari Alicia benar menjawab pegunungan. Nah, ya. Dari Alicia benar menjawab pegunungan, Aita benar menjawab gunung. Silakan kamu isi, ya. Silakan kamu isi jawabannya. Nomor satu pegunungan, nomor dua gunung. Oke, soal ketiga. Ini sudah ya, Nak. Saya mau panggil soal ketiga dibaca oleh Bobby. Silakan, Bobby. Cekungan yang luas dalam digenangi air tawar dan terletak di daratan disebut danau. Oke, soal keempat. Tiruan bumi yang ditunjukkan gambar berikut disebut globe. Globe, oke. Thank you ya. Ini skip dulu jawaban kamu. Dipanggil Wiseli Yohanes, ada Wiseli? Oke, Wiseli silakan baca soal nomor 5. Nomor 5 ya, Nak, Wiseli. Hilir sungai terletak di dekat laut. Oke, laut. Nah, kita cek lagi ya jawaban anak-anak. Tadi Bobby menjawab danau dan globe. Benar ya. Cekungan yang luas digenangi air tawar disebut danau. Ini gambar apa, Nak? Udah pasti gambar globe ya, tiruannya si bumi. Kemudian daerah hilir sungai terletak di dekat mana ya? Laut. Benar ya, Wiseli. Thank you, Wiseli. Oke, selanjutnya kita mau bahas di halaman 39. Hilbert. Diperhatikan dulu ya. Halaman 39 sudah. Oke, jawab soal pertama oleh Giselin Anastasia. Giselin Anastasia, soal pertama, Nak, di halaman 39. Giselin Anastasia, silakan baca. Giselin. Halo. Ya,
Baca dulu nak. Dibaca sayang, segala sesuatu, baca. Segala sesuatu atau benda-benda yang terlihat di permukaan bumi disebut Baca nak. disebut Oke, cancel ya. Saya ganti menjadi uang saja. Cancel ya. Ganti Selin Huang. Silakan nak, baca ulang ya. Selin Huang. Yes, Miss. Segala sesuatu atau benda-benda yang terlihat di permukaan bumi disebut titik-titik penampakan alam. Dibaca nak, bentuk bumi. Pilihlah jawaban yang tepat. Langsung saja Selin. A, bentuk bumi. B, perputaran bumi. Bisa diulang pilihannya, dibaca dulu. Penampakan alam, Miss. Oke, langsung jawabannya C, penampakan alam ya. Pilihan kamu. Oke, kita pisah lagi. Iya, benar ya. Penampakan alam. Thank you ya, Selin Huang. Oke, soal kedua, Michelle Chang. Dibaca pilihannya ya, nak. Michelle Chang. Soal kedua, Michelle Chang. Yang terlihat di permukaan bumi disebut Michelle Chang, soal kedua, nak. segala kenapa alam terdiri penampakan alam terdiri atas dua bagian, yaitu daratan dan perairan. A. Perairan dan langit. B. Daratan dan perairan. C. Daratan dan langit. Jawabannya yang mana? Daratan dan perairan. Kita cek dulu ya. Jawabannya B ya, benar. Daratan dan perairan. Daratan. Michelle Chang. Oke, Michelle duduk tempat ya, Michelle. Terima kasih. Oke, selanjutnya soal ketiga dibaca oleh Darren Feros. Langsung aktifkan mikrofonnya ya, nak. Darren Feros. Salah satu bentuk daratan adalah Dibaca nak. B. Tanjung. C. Pantai. Jawabannya? Tanjung, Miss. Tanjung. Nah, coba dengarkan dulu ya untuk semua anak kelas 2D. Lihat. Salah satu bentuk daratan ini Miss jelaskan lagi. Jawabannya adalah pantai. Nah, kenapa pantai? Karena pantai itu dia masih perbatasan, wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Jadi si pantai ini masih daerah daratan, nah, perbatasan antara daratan dan lautan. Antara daratan dan laut. Nah, kenapa Tanjung? Nah, Tanjung ini, nak, pantai yang menjorok ke lautan sayang. Dia agak menjorok ke laut, ke lautan. Jadi salah satu bentuk daratan jawabannya adalah pantai. Karena pantai itu adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Jadi masih kelompok daratan juga sayang. Oke, pilihannya C ya. Bisa dipahami? Bisa? Iya. Kita lanjut. Soal keempat. Jangan lupa disilang ya, nak. Harus yang benar silangnya.
Oke, soal keempat adalah Jocelyn Kosasi. Jocelyn Kosasi soal keempat. Yes, Miss. Oke, langsung dibaca. Permukaan bumi sebagian besar berupa daratan, Miss. Permukaan ini sebagian besar berupa, coba kita cek ya. Jawabannya adalah perairan. Perairan, C. Thank you, Jocelyn. Selanjutnya, Clara Tenia. Soal kelima ya, Nak. Clara Tenia. Silakan dibaca soal kelima. Bisa, Clara? Iya. Iya, Miss. Permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter. 0 sampai 200 meter di atas permukaan. Permukaan apa? Laut adalah Daratan tinggi yang dibaca dulu Nak pilihannya, jangan langsung jawab. A. Lembah. Bisa diulang? A. Lembah. B. Dataran tinggi. C. Dataran rendah. Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Kita. Halo? Daratan tinggi yang ini. Dataran tinggi. B ya? Benar? Ya, Miss. Oke, jawabannya B menurut si Clara. Kita cek ya. Jawabannya adalah C ya, Nak. Dataran rendah. Oke, dataran rendah C. Coba saya panggil lagi Evelyn Felicia Tanjil. Soal ke-6 silakan dibaca ya, Nak. Evelyn Felicia Tanjil. Yes, Miss. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba, Miss. Danau Toba, oke, benar ya. Jawabannya Danau Toba. 100 untuk Evelyn Felicia Tanjil. Harus fokus ya, Evelyn. Oke, soal ke-7 dibaca oleh Cherilyn. Ada Cherilyn? Cherilyn. Halo Cherilyn, mana nih kameranya? Soal ke-7 mau baca, Cherilyn? Silakan Cherilyn. Cherilyn. Halo Cherilyn. Oke, saya cancel ya. Saya ganti Charlene Chaupin. Charlene Chaupin soal ke-7 dibaca, Nak. Yang kuat Yes, ya. Miss. Bagian sungai terendah dan terletak di dekat laut disebut A, hulu dibaca, Nak. A, hulu. A. Hulu, B. Tepian, C. Hilir. Jawabannya? Kalian tahu jawabannya apa? Salah tidak apa-apa, yang penting karena ada usaha. Jawabannya apa ya, Nak? Ayo, Tepian, Miss. jawabannya apa? Tepian, Miss. B, tepian. Oke, Charlene Chaupin memilih B, tepian. Coba kita cek dulu ya, Charlene. Yang benar yang mana jawabannya? Iya, hilir jawabannya ya, Nak. Karena hilir ini adalah daerah terendah, sayang. Oke, disilang ya. Buku Charlene Chaupin, langsung C jawabannya ya. Oke, selanjutnya saya mau panggil kembali Wiseli Yohanes. Silakan Wiseli. Nomor 8, Wiseli. Halo Wiseli. Yes, Miss. Iya, silakan dibaca kembali. Gelangan air di tengah daratan disebut A. Rawa, B. Danau, C. Sungai. Jawabannya apa, Nak?
Sungai. Sungai? Ya udah, kita cek lagi ya. Benar tidak sungai? Danau, nak, jawabannya ya, bukan sungai tapi danau. Silakan disilang yang benar ya. Danau. D. Oke. Selanjutnya nomor 9, saya mau panggil Reis. Reis, silakan baca soal ke-9 ya, Reis. Yes, Miss. Iya. Tanah rendah di antara dua gunung disebut A, lembah. B, Lembah. B. Jurang. C. C. Nakra. Jawabannya apa ya, nak? Lembah. Lembah. Tanah rendah di Lembah. gunung. Jawabannya apa, nak? Reis. Jurang. Bisa diulang nih? Tanah rendah di antara dua gunung disebut jurang. Kita cek ya. Jawabannya ngarai, sayang. Ya, tanah rendah di antara dua gunung. Ingat, beda jurang dengan ngarai apa? Coba buka lagi bukunya. Nah, kalau dia lembah, dataran yang terdapat di antara kaki gunung. Kalau dia jurang, lembah yang dalam, sempit, dan memiliki dinding yang curam. Kalau dia ngarai, lembah yang dalam di antara dua gunung atau dua tebing. Disebut ngarai. Kamu silang yang bagian C. Sudah paham, nak? Sudah ya? Oke, nomor 10, Miss mau panggil. Apa ya? Jaipin Yao, nomor 10. Silakan dibaca, nak. Nomor 10 soalnya. Bentuk bumi adalah bulat. Bentuk bumi bulat. Oke, kita cek ya. Benar ya, bulat. Boleh kamu silang ya. Kita lanjut ke isian ya, nak. Ke isian di halaman 40, sayang. Nah, halaman 40 bagian B, isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. Nomor 1, Miss mau panggil Bobby. Bobby kembali. Silakan Bobby. Soal pertama. Laut sempit yang berada di antara dua pulau disebut selat. Selanjutnya soal kedua. Gunung yang sewaktu-waktu dapat meletus disebut gunung aktif. Coba kita cek ya jawaban Bobby. Iya, benar. Selat dan gunung aktif. Benar ya, Bobby? Jawabannya selat dan gunung aktif. Thank you, Bobby. Selanjutnya soal ketiga dibaca oleh siapa ya? Devin Irwanto ada? Soal ketiga, nak. Devin. Devin. Ya, Ya, baca soal ketiga. Devin. pantai di pantai yang menjorok ke laut disebut Bisa, jawabannya apa? disebut Jawabannya apa, Devin? Oke. danau. Miss cancel dulu ya, masih berpikir Devinnya untuk menjawab. Saya panggil, siapa ini? Grady Lewis, ada Grady Lewis, soal ketiga boleh dibaca? Grady? Grady. Grady. Kamera dan speakernya diaktifkan dulu. Nah, Grady Lewis. Ya. Ketiga ya, nak. Pantai yang menjorok. Halo. Oke lah, mungkin koneksi ya. Dipanggil Feral. Feral, ada Feral?
Miss, Miss. Oke deh, Feral. Soal ketiga boleh dibaca sayang, yuk. Pantai yang menjorok. Pantai yang menjorok ke laut disebut Sebut apa? Feral, jawabannya apa ya, Nak? Ayo sayang dijawab dulu. Oke, stop. Mungkin dia lagi pas. Soal keempat, Nak. Soal keempat. Feral, jika kita berdiri di tepi pantai dan kita melihat kapal layar, bagian pertama yang kita lihat adalah jawabannya apa? bagian Feral, depan. soal kelima, Feral. Tujuan bumi disebut globe. Globe deh atau globe. Oke, Feral nggak bisa jawab nomor 3 dan 4. Oke, baiklah. Ini Miss kasih tahu ya, Feral. Nah, silakan baca ulang, Feral. Nomor 1 sampai nomor 5 ini jawaban yang benar. Pantai yang menjorok ke laut disebut tanjung. Bagian pertama yang jika kita berdiri di tepi pantai dan kita melihat kapal layar, bagian pertama yang kita lihat adalah tiang layar. Tiruan bumi disebut globe. Oke, terima kasih, Feral. Baik, jadi siswa boleh jawab ya. Nomor 1 itu telat, nomor 2 aktif, nomor 3 tanjung. Pantai yang menjorok ke laut disebut tanjung. Nomor 4 tiang layar, nomor 5